Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hatta, Farkan Nurfintari, Karunia Esneni, dan Intan Isyirna Azahra. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian Nuriska MBD selaku dosen mata kuliah PPKN SD 2. Yang pertama adalah pengertian hak asasi anak. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihargai, dan dipenuhi maupun dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah suatu hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tercantum dalam pasal 52 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Kemudian, hak anak meliputi hak hidup anak, hak warga negara anak, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan hak jaminan sosial anak. Nah, tidak hanya hak asasi manusia yang memiliki pelanggaran, hak asasi anak juga memiliki pelanggaran-pelanggarannya. Adapun pelanggaran hak asasi anak, yaitu yang pertama, memperkerjakan anak di bawah umur, yang kedua, menjadikan anak sebagai objek asusila, ketiga, tidak memberikan waktu untuk bermain, belajar, maupun beribadah kepada anak, keempat, menghina dan membuli seorang anak di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, kekerasan. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan terhadap seksual, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Kasus-kasus tindak kekerasan di lingkungan sekolah kerap terjadi. Hal ini membuat korban mengalami trauma, luka, bahkan mengalami kematian. Berikut merupakan bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pelecehan. Pelecehan yaitu perilaku kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, psikis maupun daring. Yang kedua, perundungan. Perundungan ialah tindakan mengganggu, menyusahkan orang lain secara terus-menerus. Yang ketiga, penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan penyiksaan dan penderitaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Yang keempat, perkelahian. Perkelahian merupakan perilaku yang disertai dengan adu kata atau adu tenaga. Yang kelima, pemerasan. Pemerasan adalah tindak untuk memeras barang orang lain. Yang keenam, pencabulan. Pencabulan yaitu perilaku keji, tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Yang ketujuh, pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan dengan cara kekerasan dan memaksa. Yang kedelapan, diskriminasi SARA. Diskriminasi SARA ialah perilaku pembedaan, pengecualian, atau pemilihan berdasarkan SARA. Menurut Craig 2002 mengemukakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan ada 4. Yang pertama, kekerasan verbal. Yang kedua, kekerasan nonverbal atau fisik. Yang ketiga, kekerasan relasional. Dan yang keempat, kekerasan psikologis. Kekerasan verbal ialah kekerasan melalui kata-kata yang diucapkan. Banyak dijumpai anak-anak di sekolah berkata kasar kepada temannya, bahkan dengan gurunya. Ada juga yang memanggil temannya dengan nama orang tua bernada hinaan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan salah satu bentuk dari kekerasan verbal. Guru juga terkadang melakukan kekerasan verbal seperti membentak siswa di depan teman lainnya. Apalagi di zaman sekarang, teknologi semakin canggih, kasus bullying di dunia maya semakin banyak. Kekerasan nonverbal atau fisik seperti kasus siswa memukul gurunya sampai meninggal dunia, memalak uang teman-temannya. Kekerasan relasional dan psikologis berbentuk kekerasan berupa mendiamkan seseorang, melihat seseorang dengan sinis, serta mengucilkan teman. Adapun upaya penanganan agar meminimalisir terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.
Yang pertama, menyediakan pengawasan yang baik untuk anak atau siswa. 2. Memberikan konsekuensi yang efektif atau tugas untuk pelaku. 3. Adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. 4. Memberikan kesempatan pada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal serta potensi akademis dan non-akademisnya yang baik. Menciptakan konteks sosial yang mendukung dan menyeluruh yang tidak mentolerir perilaku agresif dan kekerasan. Guru memberikan contoh perilaku positif dalam belajar, melatih, membina, berdoa, dan berbagai bentuk lainnya. Sekolah hendaknya proaktif dengan membuat program pengajar keterampilan sosial, problem solving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter. Adapun kewajiban satuan pendidik dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, yaitu pertama, satuan pendidik menetapkan tim pencegah tindak kekerasan dengan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Kedua, tim pencegahan tindak kekerasan beranggotakan kepala sekolah, perwakilan pendidik, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua atau wali. Dapat pula tokoh masyarakat atau agama. 3. Tugas tim pencegah tindak kekerasan adalah mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. B. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. C. Melaporkan upaya pencegahan kepada kepala dinas secara teratur setahun sekali. A. Wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan, seperti ekstrakurikuler atau ikut lomba-lomba. B. Wajib segera melapor kepada orang tua atau wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan atau gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku. Kewajiban ini memperhatikan 1. Menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orang tua atau wali terhadap informasi yang disampaikan. 2. Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan atau gejala yang terjadi. 3. Meminta keterlibatan dan kerjasama dari orang tua atau wali dalam menelusuri atau mengambil tindakan terhadap dugaan atau gejala kekerasan yang terjadi. 4. Menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap ucapan dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan dugaan atau gejala tindak kekerasan. 5. Menjaga kerahasiaan informasi dugaan atau gejala tindak kekerasan sehingga hanya pihak orang tua atau wali dan yang berkepentingan saja mengetahuinya. 6. Menghormati keputusan orang tua atau wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Upaya pencegahan kekerasan oleh satuan pendidik. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan satuan pendidik yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan. Melakukan sosialisasi prosedur operasi standar atau POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, balai permusyawaratan atau PK-Bapas, OPT, OPTT, P2TV2A atau layanan perlindungan anak, organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan. Bagaimana jika kekerasan dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur? Seiring dengan perkembangan zaman, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga anak-anak yang masih di bawah umur. Anak yang tidak memperoleh kasih sayang, pengawasan oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Oleh karena itu, seharusnya orang tua lebih mengawasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya agar tidak melakukan tindak pidana.
Menurut hukum internasional, anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, dikarenakan yang bersangkutan dituduh atau disangka melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan undang-undang tersebut, jika anak yang bermasalah dengan hukum berusia 12 tahun, maka anak tersebut dapat dikembalikan ke orang tuanya atau diikutsertakan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS, di mana anak akan diberikan bimbingan, pendidikan, rehabilitasi, agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Dalam tahap penyidikan, penyidik anak harus melindungi hak-hak anak serta memperhatikan kepentingan anak. Pada tahap penangkapan dan penahanan juga terdapat dalam hukum acara peradilan tindak pidana anak. Dalam pasal 30 Undang-Undang SPPPA menyatakan bahwa 1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. 2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. 3. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. 4. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. 5. Biaya bagi anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Menurut UU SPPA pasal 32 ayat 2 berbunyi, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Tahap penuntutan. Tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Di tahap persidangan anak, disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Kemudian di tahap penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan anak harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan secara psikologis terhadap anak. Kesimpulannya, kekerasan di lingkungan sekolah dapat diminimalisir dengan menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, dan melakukan sosialisasi prosedur operasi standar. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.